Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naili Faizati Syifa, mahasiswi PPG BK UPI Angkatan 4 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan layanan konseling kelompok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Syukur kalau begitu. Saya juga senang mendengarnya. Lantas kalian pada terlihat sangat ceria dan semangat. Terima kasih Bu atas pujiannya. Kalau saya sih kurang tidur, Bu, jadi agak ngantuk. Kalau saya capek, kurang istirahat, soalnya bantu orang tua. Gitu ya. Iya, Bu Siva sangat tahu ya, merasakan apa yang kalian semua rasakan. Yang penting tetap jaga kondisi, kalau perlu minum vitamin dan jangan sampai terlambat makan. Terutama jaga protokol kesehatan ya. Iya, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah sebelumnya kalian pernah mengikuti konseling kelompok? Belum, Bu. Baiklah, Bu Siva akan menjelaskan tentang kegiatan kali ini, yaitu konseling kelompok. Di mana konseling kelompok ini ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Tahap awal yaitu pengenalan antar anggota, kemudian tahap pengungkapan masalah, tahap pengakhiran. Nah, tujuan dari konseling kelompok itu sendiri adalah untuk membicarakan masalah yang dialami oleh anggota. Jadi, setiap anggota mempunyai hak untuk mengungkapkan segala permasalahannya agar bisa dicari solusinya bersama-sama. Bisa dimengerti? Ya, bisa dimengerti, Bu. Ya, bagus. Selain itu juga ada asas-asas yang harus diperhatikan di sini, yaitu diantaranya asas keterbukaan, kesukarelaan, dan kerahasiaan. Di mana setiap anggota harus secara terbuka dan sukarela dalam mengungkapkan permasalahannya. Dan yang paling penting harus bisa menjaga kerahasiaan dari permasalahan teman. Apakah bisa dilakukan? Bisa sekali, Bu. Ya. Bisa sekali, Bu. Ya, bagus, pintar ya. Kita akan melaksanakan konseling kelompok ini selama 40 menit ya. Apabila tidak cukup, maka kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semuanya sudah siap? Siap, Bu. Iya, Bu, siap. Ya. Sebelumnya kita biar tidak terlalu tegang, kita tepuk semangat dulu ya. Kita bersama-sama tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Nah, biar kalian tidak terlalu tegang ya. Kalau begitu, kita awali tahap pertama yaitu perkenalan antar anggota. Silahkan nanti kalian pilih ya warna sama nomor yang kalian sukai. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga dengan kita berdoa akan dilancarkan oleh Allah dalam melaksanakan kegiatan hari ini. Sekarang silahkan kalian pilih angka dan warna yang kalian rasa kalian sukai ya. Siap, Bu. Iya, Bu, siap. Nah, baiklah, kita mulai sekarang dari Arif. Nama saya Arif. Saya memilih angka 8 karena itu adalah tanggal kelahiran saya. Dan saya suka warna merah soalnya saya orangnya pemberani. Ya, bagus. Selanjutnya siapa yang bersedia mendeskripsikan lagi? Saya, Bu. Saya Bisma. Saya anak nomor 1 dan saya suka warna kuning yang terlihat cerah bagus. Ya, sekarang selanjutnya.
Baiklah, saya Faizin. Saya suka angka 9 karena bulan kelahiran. Warna yang saya suka biru karena saya suka tim sepak bola yang seragamnya warna biru. Baiklah, selanjutnya. Saya Denny. Saya suka angka 6 karena saya anak nomor 6. Saya suka warna putih karena terlihat bersih. Ya, silakan yang terakhir. Saya Harun. Saya suka angka 7 karena tanggal lahir saya dan saya suka warna hijau karena kalau dilihat teduh. Ya, kita tadi telah mengetahui satu sama lain. Saya harapkan setiap anggota bisa saling mengenal agar menambah keakraban. Baik, sekarang kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, di mana setiap anggota kelompok bisa mengungkapkan kesalahan yang sedang dihadapi. Setelah itu ada kesepakatan masalah siapa yang paling penting yang kita cari solusinya bersama-sama. Siap ya? Sekarang mulai dari Arif. Saya mempunyai masalah terhadap teman-temanku, di mana sering dibully atau diejek sama mereka. Hal ini karena kedekatan saya dengan seseorang, padahal kami juga cuma sebagai teman. Ini mengganggu saya kurang suka. Ya, jadi Arif mempunyai masalah dengan teman yang selalu diejek atau dibully karena kedekatannya dengan seseorang. Selanjutnya, Kalau saya mempunyai masalah dengan pacar saya selalu kangen dengan dia. Setiap beraktivitas, saya selalu ingat dia. Jadi sering mengganggu konsentrasi saya. jadi Faizin mempunyai masalah konsentrasi yang kurang ya, karena selalu kepikiran pacarnya yang jauh. Baiklah, selanjutnya. Kalau saya ada masalah kurang tidur, Bu. Saya susah tidur kalau malam, selalu insomnia. Akhirnya kalau di kelas selalu saja ngantuk dan kurang dapat konsentrasi. Juga ini karena saya tidak bisa mengatur waktu antara mengerjakan tugas dan bermain dengan teman. Ya, jadi Harun mempunyai masalah kurang bisa mengatur waktu ya, sehingga kalau di kelas selalu merasa ngantuk, akhirnya tidak bisa fokus memperhatikan penjelasan dari guru. Selanjutnya. Saya punya masalah malas belajar, Bu, dan suka main game. Ya, selanjutnya. Kalau masalah saya merasa bosan belajar daring di rumah terus, Bu. Ya, kita terlalu lama belajar daring di rumah ya. Nah, itu tadi kalian sudah saling mengungkapkan apa yang menjadi masalah atau hambatan yang kalian hadapi. Sekarang kita sepakati masalah siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu untuk mendapatkan solusi. Kalau menurut saya masalah dari Harun, karena ini manajemen waktunya dan kalau tidak bisa mengatur waktu nanti bisa sakit dan ketinggalan tugas, Bu. Nah iya, saya juga setuju kalau masalah Harunnya dicari solusi terlebih dahulu. Baiklah, bagaimana dengan Harun? Apakah bersedia untuk dibahas masalahnya terlebih dahulu? Sudah siap untuk memulai ceritanya? Iya, saya siap, Bu. Ya, silakan ceritakan Harun. Ya, saya siap untuk menceritakannya. Jadi begini, Bu. Hampir tiap malam saya susah untuk tidur. Teman-teman suka mengajak saya bermain hingga larut. Dan saya bingung kapan mengerjakan tugas, jadi saya tidak bisa mengatur waktu. Kenapa kamu tidak menolak saja bermain dengan teman-temanmu? Aku tidak enak untuk menolak ajakan teman-temanku. Ya, Bu Siva memahami ya Harun yang Harun rasakan. Jadi pada intinya Harun merasa tidak enak menolak ajakan teman-teman untuk bermain. Padahal Harun juga memiliki tugas yang harus dikerjakan ya. Iya, Bu. Padahal teman-teman saya juga pada sekolah, tapi mereka katanya malas mengerjakan tugas. Kenapa Harun tidak menjelaskan sama mereka kalau mau mengerjakan tugas? Sudah saya menjelaskan berkali-kali, tapi mereka bilangnya kalau saya tidak ikut main berarti saya sombong. Terus usaha apa yang sudah kamu lakukan? Ya, itu tadi menjelaskan sama mereka kalau aku ada tugas. Ya, jadi Harun tadi sudah menjelaskan ya kepada teman-teman tentang masalah yang Harun hadapi. Baiklah Harun, sekarang kalau seandainya Bu Siva kasih skala 0 sampai 10,
di mana 0 itu Harun bebas tidak ada masalah dan 10 itu sangat mengganggu kegiatan Harun. Pada posisi berapa Harun sekarang berada? Posisi 8, Bu. Ya, baiklah. Jadi bisa diterjemahkan ya kalau ini sangat mengganggu sekali dengan yang Harun lakukan. Begitu ya Harun? Iya, Bu. Saya pengennya sih bisa mengerjakan tugas dan juga bisa bermain dengan mereka. Begitu ya. Kemudian saat-saat yang bagaimana Harun merasa hal itu tidak mengganggu Harun? Ya saat mereka tidak mengajak saya bermain dan saya pura-pura di kamar saja istirahat dengan mengerjakan tugas. Nah, itu bagus ya Harun. Jadi Harun sudah tahu apa yang Harun bisa lakukan ya. Saya baru tahu. Ya. Kemudian seandainya Harun nanti malam tidur dan dalam tidur itu Harun ada sebuah keajaiban, Harun mendapatkan tongkat satu keinginan yang ingin diperoleh agar selesai. Apa yang Harun harapkan? Kalau ada keajaiban, saya maunya teman-teman bermain saya memahami ketika saya ada tugas tidak mengajak bermain hingga larut malam dan tidak mengerjakan, tidak mengatakan saya sombong sehingga saya bisa belajar dan mengerjakan tugas. Ya, bagus Harun ya. Jadi secara tidak langsung itulah solusi yang Harun sudah dapatkan sendiri untuk mengatasi apa yang menjadi hambatan. Sekarang kalau saya memberikan skala lagi pada Harun, pada posisi mana Harun sekarang? Saya ada di posisi 2, Bu. Wah, bagus sekali ya Harun ya. Berarti Harun sudah dapat mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Saya kira itu bagus Harun dan Harun harus bisa melaksanakannya ya. Iya, Bu, saya akan melakukannya. Ya, harus Harun. Mungkin dari teman yang lain ada masukan? Ya, kalau dari saya sama Bu. Jadi solusinya sudah didapatkan dan harus dilakukan agar kenyamanan dalam diri dan tidak mengganggu kegiatan dan aktivitas. Ya, saya rasa itu tadi ya. Jadi Harun akan memperoleh kenyamanan kembali dan bisa mengerjakan tugas apabila bisa memberikan pengertian kepada teman-temannya kalau Harun ada tugas yang harus dikerjakan ya. Iya, Bu. Ya, saya rasa itu tadi ya. Jadi kamu harus memperoleh kenyamanan kembali dan bisa. Ya, jadi Harun nanti bisa melaksanakannya Harun ya. Begitu Harun, bisa dipahami Harun ya? Iya, Bu. Ya, saya rasa cukup ya karena waktunya juga sudah mendekati waktu 45 menit. Untuk masalah teman-teman yang lain kita bahas di pertemuan selanjutnya. Bagaimana? Ya, saya setuju. Kita bahas pertemuan selanjutnya. Ya, kemudian kira-kira kapan kita bisa melakukan di pertemuan berikutnya? Kalau besok bagaimana? Kalau saya besok tidak bisa. Bagaimana kalau minggu depan? Ya begitu ya. Bagaimana dengan yang lain? Ya, setuju. Minggu depan saja. Udah, baiklah kalau begitu kita bertemu lagi minggu depan ya. Sebelum kita akhiri, silahkan perwakilan dari kalian menyampaikan pesan mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Silahkan siapa? Saya, Bu. Saya jadi mendapatkan pengalaman konseling kelompok dan senang bisa membantu teman dalam mencari solusinya masalahnya, Bu. Iya, bagus Bisma ya. Jadi itu tadi kesan dari Bisma. Sebelum kita akhiri, kita biar rileks, tidak terlalu tegang untuk melaksanakan konseling kelompok, kita bermain dulu ya. Di sini Bu Siva memegang ini apel, itu jeruk, gitu ya. Silakan kalian jawab. Ini apel, itu jeruk. Ini Apel. Apel. ya, konsentrasi Apel. lagi. Ini apel, itu jeruk. Ini Apel. ya, bisa konsentrasi ya. Ya, berarti kalian masih bisa mengikuti. Kemudian tadi yang kita laksanakan konseling kelompoknya, semoga bisa bermanfaat untuk menyelesaikan solusi dari Harun. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan adalah
Harun bisa membagi waktu ya atau manajemen waktu apabila bisa memberikan pengertian pada teman-teman bermainnya saat ada tugas sehingga tetap bisa mengerjakan tugas sekolah. Untuk kegiatan konseling kelompok hari ini kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini dan mohon maaf apabila ada salah kata. Nanti Bu Syifa akan mengirimkan link kepuasan konseling dan evaluasi ke WA kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.